Bab 1286-1290. Bab 1286, Keberuntungan. Sosok cantik duduk di kursi dengan cara yang agak terkendali di dalam aula. Wanita itu mengenakan pakaian hijau pucat. Tubuhnya yang indah dengan lekuk tubuh yang memikat tampak sangat mempesona saat dibungkus di bawah pakaiannya. Namun, wajah cantik itu tampak sedikit kuyu jika dibandingkan dengan masa lalu. Matanya yang indah itu akan berulang kali menyapu keluar aula ketika dia mengambil cangkir teh. Berderak. Sementara dia duduk dengan gelisah, pintu aula yang tertutup rapat perlahan didorong terbuka. Segera, sosok muda yang akrab perlahan masuk. Mata cantik Nalan Yanran memperhatikan pemuda itu, yang telah mendorong pintu dan masuk. Emosi yang rumit melintas di matanya. Dia secara alami telah mendengar tentang hal-hal tentang Xiao Yan di dataran tengah selama tahun-tahun ini. Tidak ada yang bisa berharap bahwa yang terakhir akan benar-benar dapat melakukannya dengan sangat baik untuk dirinya sendiri di dataran tengah ini yang dipenuhi dengan banyak ahli setelah mereka berpisah di kolam darah Gunung Surgawi saat itu. Meskipun hatinya memiliki beberapa kepahitan yang tidak diketahui, Nalan Yanran dengan cepat menekannya. Saat ini dia juga bukan lagi gadis sentimental dari dulu. Dia jelas menyadari seberapa besar celah yang dia miliki dengan Xiao Yan sekarang. Semua kesombongannya di masa lalu sama sekali tidak berguna di depan pria ini. Apakah kamu tidak apa-apa? Anda sudah pergi ketika saya keluar dari kolam darah Gunung Surgawi saat itu. Xiao Yan berjalan ke aula. Dia menatap wajah Kuyu sebelum menghela nafas dalam hatinya dan dengan lembut bertanya. Aye, aku punya sesuatu untuk dilakukan saat itu. Karena itu, saya tidak bisa tinggal. Nalan Yanran mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sebenarnya merasa sedikit cemas ketika dia berbicara dengan Xiao Yan. Kecemasan semacam ini kemungkinan berasal dari status dan kekuatan mereka saat ini. Masalah Banseng yang muncul di Paviliun Bintang Jatuh telah menyebar dengan liar di dataran tengah. Meskipun seorang ahli tingkat ini sangat jauh dari Nalan Yanran, dia masih mengerti arti dari tingkat ini. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan bahwa Banseng adalah guru Xiao Yan, hanya kekuatan Xiao Yan saat ini saja sudah cukup baginya, yang mengandalkan kekuatan dari kolam darah Gunung Surgawi untuk untungnya menerobos ke kelas Douzong, untuk melihat ke atas, Saya pikir sesuatu telah terjadi bagi Anda untuk datang ke Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari saya kali ini, bukan? Hati Xiao Yan memiliki semacam perasaan yang tidak diketahui ketika dia melihat sikap Nalan Yanran yang agak gelisah. Wanita di depannya ini seharusnya menjadi wanita yang akan menemaninya seumur hidupnya. Namun, mereka akhirnya hampir menjadi orang asing. Tangan Nalan Yanran mengencang saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, saya ingin meminta Anda untuk membantu guru. Seperti yang diharapkan, jantung Xiao Yan juga berdetak sedikit saat mendengar kata-kata ini. Tatapannya terfokus saat dia dengan lembut berkata, bicaralah dengan jelas. Wanita itu, yang pernah menjadi orang paling mulia di Kekaisaran Jiama dan merupakan orang pertama yang memiliki hubungan ambigu yang menarik dengannya, pada akhirnya memiliki beban yang cukup besar di hati Xiao Yan. Saat itu, dia adalah musuh dari Mystic Cloud Sect. Menjadi kepala sekte Mystic Cloud, dia terjebak di antara mereka berdua. Rasa sakit karena harus memilih adalah sesuatu yang hanya dia sadari dengan jelas. Setelah itu, Xiao Yan kembali dan menghancurkan sekte yang telah merawatnya. Awalnya, dia seharusnya membenci Xiao Yan. Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk pergi jauh dan meninggalkan kekaisaran yang memberinya kenangan pahit. Mengikuti kedewasaannya saat ini, Xiao Yan, yang telah kehilangan kekuatan sejak saat itu, juga secara bertahap memahami beberapa rasa sakit yang dia rasakan. Ada sakit hati yang samar dan permintaan maaf di hatinya. Dia tidak pernah muncul selama tahun-tahun ini. Meskipun Xiao Yan mengerti bahwa dia, yang berada di dataran tengah, pasti telah mendengar beberapa desas-desus tentang dia tidak pernah datang untuk menemukannya. Wanita yang tampaknya kuat ini, yang memiliki hati yang lemah, tampaknya hanya dapat menggunakan metode ini, untuk melarikan diri dari rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Saya telah bertindak sendiri dan datang, awalnya, guru tidak mengizinkan saya untuk datang dan mencari Anda. Nalan Yanran tertawa pahit. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Mengingat karakter Yun Yun, bahkan jika dia benar-benar menemui masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia tidak akan datang dan mencarinya.
Wanita ini keras kepala sampai-sampai membuat seseorang sakit hati. Seharusnya aku memberitahumu terakhir kali. Segera setelah guru dan saya tiba di dataran tengah, kami akhirnya bergabung dengan Sekte Bunga, Nalan Yanran menjelaskan perlahan. Sekte ini sedikit unik. Itu hanya menerima wanita. Selain itu, ia tidak memiliki agresi yang kuat seperti faksi lainnya. Jika seseorang menggambarkannya, itu hanya sekte pertapa. Petik 2. Xiao Yan sangat setuju dengan poin ini. Dibandingkan dengan sekte langit yang mendalam, yang merupakan salah satu dari dua sekte, Sekte Bunga memang memiliki profil yang jauh lebih rendah. Kami bergabung dengan sekte ini hanya karena guru menyukai suasana di sana. Oleh karena itu, dia mengambil posisi tetua tamu. Guru dan saya tinggal di sana untuk waktu yang lama. Awalnya, jika tidak ada kecelakaan terjadi, seseorang seperti guru dan saya tidak akan mengaduk banyak riak dalam Sekte Bunga. Lagi pula, dengan kekuatan kita hanya bisa dianggap rata-rata di dalam Sekte Bunga. Senyum pahit juga muncul di wajah Nalan Yanran ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, situasi ini kemungkinan dimulai pada tahun kedua setelah guru dan saya bergabung dengan Sekte Bunga. Pada saat itu, guru dan saya menemukan sebuah gunung di dalam wilayah Sekte Bunga untuk tinggal. Biasanya, tidak ada yang datang mengunjungi kami. Awalnya, kami berdua juga berpikir bahwa kami berdua adalah satu-satunya di gunung. Namun, siapa yang menyangka guru itu akan menemukan sebuah gua ketika dia berkeliaran secara acak. Ada seorang wanita tua dengan kaki pincang di dalam gua. Beberapa fluktuasi juga muncul di mata Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Temperamen wanita tua ini rumit dan aneh. Dia langsung menggunakan tangannya untuk menyerang guru dan mengirimnya terbang setelah menemukannya. Guru telah menderita beberapa luka karena ini. Namun, dia tidak hanya tidak marah tetapi bahkan mengirimkan makanan kepada wanita tua itu setiap hari. Pengiriman ini berlangsung selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, wanita tua itu akhirnya rela meninggalkan gua. Dia tinggal bersama kami selama 1 tahun. Xiao Yan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Pengiriman makanan selama 2 tahun. Memikirkan bahwa Yun Yun benar-benar berhasil memikirkannya. Betapa baiknya seseorang untuk melakukan ini. Setelah wanita tua itu tinggal bersama kami selama 1 tahun, emosinya menjadi jauh lebih baik. Saat itu, kami akhirnya sadar bahwa dia menyebut dirinya Nenek Hua. Namun, kami tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Selain itu, kami tidak menemukan bahwa dia adalah seorang ahli. Nalan Yanran menghela nafas. Namun, nenek tua ini sepertinya tidak bisa hidup lama. Dia telah mencapai akhir hidupnya setelah tinggal bersama kami selama 1 tahun. Namun, ketika dia akan mencapai batasnya, dia menggunakan teknik aneh tanpa menjelaskan apapun untuk menyegel semua douki-nya di dalam tubuh guru. Selain itu, dia bahkan memberi guru sebuah tablet giok dan memintanya untuk menjadi kepala Sekte Bunga. Nalan Yanran mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan, yang telah membuka mulutnya, ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia tertawa getir, apakah menurutmu itu aneh? Kami juga merasa tidak percaya saat itu. Guru secara pribadi memeriksa nenek Hua ini ketika menyelamatkannya. Tidak ada sedikit pun douki di dalam tubuh yang terakhir. Namun, dari penampilan nenek Hua di hari terakhirnya, dia jelas merupakan orang yang sangat kuat, yang kekuatannya berada di puncak kelas Dousun. Mulut Xiao Yan bergerak. Dengan menemukan tempat tinggal secara acak, seseorang benar-benar berakhir dengan pertemuan yang sangat beruntung. Apa yang disebut keberuntungan? Ini adalah keberuntungan. Dibandingkan dengan ini, Xiao Yan, yang telah berlatih dengan keras, hanya bisa menemukan batu dan menjatuhkan dirinya sampai mati. Guru sangat tidak berdaya menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti ini. Namun, dia tidak tertarik menjadi kepala sekte bunga apapun. Karena itu, setelah menguburkan nenek Hua, dia terus tinggal di tempat itu. Siapa yang menyangka bahwa penjabat kepala sekte bunga benar-benar tiba-tiba muncul setengah tahun yang lalu dan meminta guru untuk menyerahkan tablet giok kepala. Guru tidak ingin ikut campur. Karena itu, dia menyerahkan tablet giok itu setelah berpikir. Pada akhirnya, wanita itu datang mencari kami segera setelah mendapatkan tablet giok. Kali ini, dia menginginkan douki dari nenek Hua yang disegel di dalam tubuh guru. Kemarahan muncul di wajah Nalan Yanran ketika dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia sangat marah terhadap wanita yang menginginkan kaki ketika diberi 1 inci.
Kekuatan apa yang dimiliki kepala sekte bunga ini? Xiao Yan bertanya. Dia hanya penjabat kepala. Namun, dia juga memiliki kekuatan Douzun bintang 4. Namun, orang yang merepotkan untuk dihadapi bukanlah dia. Sebaliknya, itu adalah teman prianya, Yao Hua Liangjun. Orang ini memiliki kekuatan Douzun bintang 6. Nalan Yanran berkata tanpa daya. Sebuah bintang 6 Douzun ya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Sekte bunga memang layak menjadi salah satu dari dua sekte. Douzun bintang 6 bisa dianggap cukup hebat bahkan di seluruh dataran tengah. Yun Yun telah memperoleh warisan nenek Hua itu, tetapi dia tidak cocok untuk keduanya. Xiao Yan berbicara dengan sedikit terkejut. Bagaimana guru bisa memperbaiki Doqi dalam jumlah besar dalam waktu singkat? Nalan Yanran tertawa pahit dan berkata, saat ini, segel itu sudah menyatu dengan tubuh guru. Jika seseorang mengeluarkannya, itu pasti akan merenggut nyawa guru. Wanita jahat itu jelas berniat untuk mengambil nyawa guru. Untungnya, sepertinya Nenek Hua telah mengatur sesuatu ketika dia masih hidup. Oleh karena itu, cukup banyak sesepuh berdiri di sisi guru. Karenanya, wanita itu tidak berani merebutnya dengan paksa. Namun, dia sudah memasang taruhan dan ingin bertanding dengan guru. Seharusnya awalnya dianggap adil jika itu pertandingan. Namun, sekte bunga memiliki semacam aturan aneh. Aturannya adalah bahwa seorang pria dan wanita dapat melawan lawan bersama-sama. Dengan kata lain, wanita itu bisa bertarung bersama dengan Yao Hua Liangjun. Nalan Yanran tertawa getir. Berjuang bersama. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Douzun bintang 4 dan Douzun bintang 6. Ini benar-benar intimidasi. Guru sudah menyetujui pertandingan ini. Saya pikir dia menjadi jengkel karena terus-menerus direcoki. Petik 2. Apakah dia tidak punya otak? Xiao Yan, tanpa sadar berteriak dengan marah. Apakah ini tidak menyerahkan diri untuk mati? Nalan Yanran menghela nafas pelan. Matanya yang cantik menatap pemuda di depan, yang wajahnya mengandung jejak kemarahan. Dia berkata, karena itu, saya hanya bisa diam-diam datang dan mencari Anda. Jika Anda tidak campur tangan, guru kemungkinan akan mati kali ini, oleh karena itu, tolong bantu guru, oke. Petik 2. Xiao Yan perlahan menghela nafas saat mendengar suara lemah Nalan Yanran yang memohon. Dia bertanya dengan suara yang dalam, berapa lama lagi sampai pertandingan? Setengah bulan. Bab 1287, bergegas ke Sekte Bunga. Setengah bulan ya. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 10 hari bagi seseorang untuk bergegas dari tempat ini ke Sekte Bunga. Dari kelihatannya, sepertinya dia sedikit terdesak waktu. Apakah kepala sekte itu satu-satunya di Sekte Bunga yang menentang Yun Yun? Bagaimana dengan ahli lainnya? Sekte Bunga dapat dianggap sebagai faksi besar dengan warisan yang panjang. Sekte itu pasti memiliki fondasi yang cukup kuat. Jika seluruh Sekte Bunga tidak dapat menerima Yun Yun, kemungkinan pihak lain tidak akan membiarkannya berbaring bahkan jika masalah ini diselesaikan kecuali seseorang meninggalkan sekte ini. Sekte Bunga memang memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, sebagian besar ahli sejati dari generasi yang lebih tua menghabiskan waktu mereka dalam retret terus-menerus. Jika para ahli generasi yang lebih tua ini masih di sekte, wanita itu tidak akan menjadi penjabat kepala sekte. Adapun tetua lainnya, kebanyakan dari mereka setia kepada Nenek Hua. Mereka secara alami tidak akan keberatan dengan wasiat Nenek Hua. Satu-satunya masalah adalah wanita itu, Nalan Yanran menjelaskan. Ini masalahnya ya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ekspresinya sedikit menghangat. Jika wanita itu adalah satu-satunya yang menentang, akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Pergi saja jika kamu mau. Sebuah suara tua tiba-tiba ditransmisikan ketika Xiao Yan sedang berpikir keras. Sosok Yao Lao muncul di kursi di sampingnya pada waktu yang tidak diketahui dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Guru. Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Segera, dia mengangguk. Hal ini terkait dengan Yun Yun. Dia secara alami tidak akan bisa menyusut untuk itu. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan perjalanan ke Sekte Bunga ini. Nalan Yanran di sampingnya menjadi tertahan ketika dia melihat Yao Lao. Saat ini dia sudah menyadari reputasi dan status yang dimiliki Yao Lao di dataran tengah. Itu wajar baginya untuk merasa sedikit tidak nyaman di depan tembakan besar seperti itu. Tidak disangka bahkan wanita tua Hua Yu itu telah mencapai batasnya.
Yao Lao melirik Nalan Yanran sebelum menghela nafas pelan dan berkata. Xiao Yan terkejut mendengar desahan Yao Lao. Segera, dia mengerti bahwa yang disebut wanita tua Hua Yu ini adalah nenek Hua misterius yang dibicarakan oleh Nalan Yanran. Segera, dia bertanya dengan terkejut, apakah guru mengenalnya? Wanita tua ini menjadi terkenal di dataran tengah jauh lebih awal dariku. Dia juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat menarik dan hebat. Saat itu, saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Dia angkuh dan memiliki banyak lawan. Adapun kakinya yang pincang, itu pasti sesuatu yang terjadi setelah insidenku. Kemungkinan dia menderita cedera yang sangat serius. Kalau tidak, ajalnya tidak akan datang begitu cepat, Yao Lao mengangguk. Segera, dia tersenyum berkata, namun, Yun Yun juga dianggap cukup beruntung. Dia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua ini. Wanita tua ini tidak pernah menerima murid apapun sepanjang hidupnya. Karakternya eksentrik dan tidak mudah mempercayai siapapun. Namun, Yun Yun itu bisa mendapatkan kepercayaannya. Harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang teguh dan diberkati. Petik 2. Sekte Bunga memiliki banyak ahli. Penjabat kepala itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak sulit untuk menghadapinya. Orang yang sedikit lebih merepotkan untuk berurusan dengan teman prianya Yao Hua Liangjun. Namun, saya pikir Anda harus bisa menghadapinya. Yao Lao tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan tablet batu giok putih krem terbang menuju Xiao Yan. Ini adalah tablet giok spasial yang telah saya buat. Jika Anda bertemu dengan situasi yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat menghancurkannya. Saya akan bergegas secepat yang saya bisa. Beberapa orang tua dari Sekte Bunga itu menyukaiku sejak saat itu. Setelah Anda menyebutkan nama saya, kemungkinan mereka tidak akan mempersulit Anda. Petik 2. Xiao Yan segera merasakan kekuatan spasial yang luas dan perkasa di dalam tablet giok ketika dia menerimanya. Sebuah kejutan melintas di matanya saat dia mengangguk ke arah Yao Lao. King Lin dan aku akan pergi kali ini. Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil sedang melakukan retret dan pelatihan. Tidak baik mengganggu mereka, Xiao Yan ragu-ragu sebelum berbicara. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia akan berhasil melarikan diri bahkan ketika bertemu dengan ahli Douzun Bintang 7. Selain itu, King Lin mungkin hanya memiliki kekuatan Douzun Bintang 1 tetapi setelah memanggil roh ular surga kuno, dia memiliki kekuatan besar yang bisa melawan elit Bintang 6 Douzun. Iya, lebih baik bagi Tian Huo Zunze untuk tetap di sini. Saya sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Meskipun Anda telah membantu dokter peri kecil memperbaiki pil racun, kekuatan sebenarnya dari tubuh racun sedih dokter peri kecil juga belum sepenuhnya dilepaskan. Saya akan membantunya selama periode ini. Lain kali Anda kembali, kemungkinan Anda akan melihat kekuatan dari keduanya melonjak, Yao Lao berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Xiao Yan juga berbicara dengan gembira. Dengan Yao Lao bertindak secara pribadi, seharusnya tidak sulit bagi Tian Huo Zunze untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Tentang cara melepaskan sebagian besar kekuatan tubuh racun yang menyedihkan, Xiao Yan secara alami tidak akan bisa dibandingkan dengan Yao Lao yang sangat berpengalaman. Jika memungkinkan, bantu Yun Yun menjadi kepala Sekte Bunga selama perjalananmu ke sana. Sekte Bunga sangat kuat. Jika dia bisa menjadi ketua, Paviliun Bintang Jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara seperti semut lemah tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Matanya terangkat, hanya untuk melihat Yao Lao menggerakkan bibirnya. Segera, dia mengangguk dengan senyum pahit. Sejak Mystic Cloud Sekte dibubarkan dengan paksa olehnya saat itu, Yun Yun telah menentang sesuatu seperti menjadi kepala sekte. Siapa yang tahu apakah dia akan bersedia menjadi kepala Sekte Bunga? Kalian semua juga harus bergerak. Tidak banyak waktu tersisa. Setelah melihat Xiao Yan mengangguk, Yao Lao tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata. Dipahami. Xiao Yan mengangguk. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Nalan Yanran di belakang membungkuk hormat kepada Yao Lao sebelum buru-buru mengikuti. Setelah meninggalkan aula, Xiao Yan mencari King Lin. Selanjutnya, dia berhenti tinggal lebih lama lagi saat dia membuat Nalan Yanran memimpin. Mereka bertiga bergegas ke Sekte Bunga tanpa henti. Sekte Bunga terletak di bagian barat dataran tengah. Ada jarak yang cukup jauh antara itu dan Paviliun Bintang Jatuh.
Bahkan dengan kecepatan trio Xiaoyan, kemungkinan mereka akan membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Untungnya, King Lin telah memanggil seorang ahli dari suku Piton 9 Serene Deep Ground setelah meninggalkan paviliun bintang jatuh. Akhirnya, dia memerintahkannya untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Mereka bertiga menaikinya. Baru kemudian mereka menghindari kepahitan dari bergegas. Tubuh hitam besar melintas di antara awan di langit yang jauh. Ketika tubuh besar itu berkedut, gelombang suara angin kencang yang rendah dan dalam akan muncul. Xiao Yan duduk di belakang ular itu. Meskipun tubuh Piton 9 Serene Deep Ground ditutupi dengan sisik licin sedingin es, tubuhnya bahkan tidak bergerak sedikitpun. Angin liar bertiup melewati telinganya tetapi rambutnya bahkan tidak bergerak sedikitpun. Pada saat ini, Xiao Yan menutup matanya rapat-rapat. Pikirannya telah tenggelam jauh ke dalam alisnya. Api dingin tulang perlahan-lahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Itu berbeda dari api lainnya. Api semacam ini akan memberi seseorang perasaan dingin yang sangat dingin. Namun, dalam kesejukan es ini menyembunyikan energi panas yang liar dan ganas. Kedua energi yang berlawanan ini bergabung dengan sempurna, menyebabkan seseorang tanpa sadar memuji kemisteriusan dunia ini. Alis Xiaoyan adalah tempat kekuatan spiritualnya bertahan. Namun, untungnya Xiaoyan telah menanamkan jejak spiritual ke dalam Bone Chilling Flame saat ini. Oleh karena itu, suhu misterius tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi jiwa Xiaoyan. Sebaliknya, itu menyebabkan fluktuasi spiritualnya menjadi semakin hidup. Api dingin tulang terbakar dengan ganas. Segel api putih di antara alis Xiaoyan juga memancarkan sedikit cahaya. Pada saat ini, dia terus-menerus dan perlahan menggabungkan kekuatan spiritualnya ke dalam api dingin tulang. Api surgawi ini telah disempurnakan oleh Yao Lao selama bertahun-tahun. Meskipun Yao Lao telah menghilangkan jejak spiritualnya, nyala api itu masih memiliki beberapa perlawanan samar terhadap jiwa-jiwa lain. Yang perlu dilakukan Xiaoyan adalah secara bertahap membiarkan api dingin tulang terbiasa dengannya, pemilik barunya dan menyelesaikan perlawanan. Awalnya, ini harus menjadi proses yang menghabiskan banyak waktu. Namun, salah satu upaya pertama oleh Xiaoyan untuk memperkuat keakraban di antara keduanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa penerimaan Bone Chilling Flame terhadapnya telah jauh melebihi harapannya. Selain membuatnya terkejut, itu juga memberinya kegembiraan yang luar biasa. Xiaoyan hanya perlu berpikir sejenak sebelum memahami transformasi semacam ini. Ketika Yao Lao ditangkap saat itu, dia telah menyegel api dingin tulang di dalam tubuh Xiaoyan. Yang terakhir juga telah menguasainya. Setelah bersama selama bertahun-tahun, Xiaoyan sebenarnya juga bisa dianggap sebagai pemilik kedua dari Bone Chilling Flame. Saat ini pemilik kedua ini sedang maju menjadi pemilik utama. Keakraban antara keduanya secara alami akan melambung dengan cepat. Menurut kecepatan ini, Xiaoyan menduga bahwa dia akan dapat menggunakan mantra api untuk memperbaiki api dingin tulang segera. Kecepatan seperti ini, mungkin bahkan Yao Lao tidak akan mengharapkannya. Selama perjalanan selanjutnya, Xiaoyan pada dasarnya akan memfokuskan pikirannya dan membiarkan jiwanya bergabung dengan Bone Chilling Flame. Di bawah daya tahan dan kerja kerasnya ini, perlawanan di dalam Bone Chilling Flame dengan cepat menjadi lebih lemah setiap hari. Xiaoyan menutup matanya dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya di punggung ular besar itu. Bahkan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Segel api di antara alisnya perlahan memancarkan cahaya redup saat dia bernafas. Nalan Yanran dan King Lin di samping mengalihkan pandangan mereka setelah melirik situasinya ini. Mereka pada dasarnya sudah terbiasa dengan tindakan Xiaoyan ini selama periode waktu ini. Engah. Ketika kedua orang ini mengalihkan pandangan mereka, mata Xiaoyan yang tertutup rapat sedikit bergetar. Segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang mencolok. Detik berikutnya, segel api tampaknya telah dihidupkan kembali. Perlahan-lahan bergoyang dan benar-benar meresap ke dalam kulit Xiaoyan. Akhirnya, itu menghilang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Nalan Yanran dan King Lin terkejut. Sebelum mereka bisa berbicara, mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Mata hitam gelapnya saat ini memiliki nyala api putih pekat yang menyala di dalamnya. Pada saat ini, perlawanan di dalam Bone Chilling Flame sebenarnya telah sepenuhnya disempurnakan dan dihilangkan oleh Xiaoyan. Bab 1288, bertemu Yun Yun lagi. Api putih pekat memenuhi kedua mata Xiaoyan. Itu lama kemudian sebelum mereka perlahan memucat. Setelah hilangnya nyala api,
matanya juga sekali lagi memulihkan kejernihannya. Uap keruh dihembuskan dari Xiao Yan. Wajahnya ditutupi oleh lapisan fluoresensi samar. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan samar-samar hadir di sana. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan berhasil menghilangkan perlawanan di dalam Bone Chilling Flame ke arahnya dalam selusin yang singkat ini selama beberapa hari. Saat ini, Bone Chilling Flame telah sepenuhnya menyatu denganku. Bisa ditelan kapan saja. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan menelan Bone Chilling Flame pasti akan cukup lama. Jika seseorang menghitung waktu perjalanan mereka akan segera tiba di Sekte Bunga. Itu jelas bukan waktu terbaik untuk menelannya sekarang. Aku harus menunggu masalah Yun Yun diselesaikan sebelum menelan dan memperbaikinya. Xiao Yan mengambil keputusan dan santai. Dia menekan api dingin tulang yang membara di antara alisnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran di sampingnya. Dia bertanya, berapa lama lagi sebelum kita bisa mencapai Sekte Bunga? Seharusnya dalam 2 hari ini. Kami telah memasuki wilayah timur laut dan dekat dengan Sekte Bunga. Ya, King Lin, tingkatkan kecepatannya sedikit dan cobalah untuk mencapai Sekte Bunga sesegera mungkin. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara matanya menoleh ke arah King Lin dan berkata. Saat mereka menjadi semakin dekat dengan Sekte Bunga, ada semacam perasaan cemas yang samar-samar hadir di hatinya. Dia bertanya-tanya bagaimana orang itu, yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, akan menjadi seperti sekarang. King Lin di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Tangan kecilnya menepuk punggung ular di bawahnya. Sosok ular itu bergetar dan kecepatan mereka terbang melintasi langit tiba-tiba meningkat. 3 hari kemudian, trio Xiao Yan, yang lelah dari perjalanan, akhirnya melambat saat mereka berada di udara di atas pegunungan yang membentang tanpa henti. Mata Nalan Yanran menyapu ke segala arah. Akhirnya, dia perlahan-lahan mendarat. Benda berbentuk kelopak bunga keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Benda berbentuk kelopak bunga itu baru saja keluar saat memasuki ruang di depannya. Riak aneh dipancarkan dari ruang itu. Sesaat kemudian, penghalang spasial yang sangat besar muncul di depan mata kelompok Xiao Yan. Penghalang spasial yang begitu besar, betapa megahnya. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat penghalang spasial ini. Sekte Bunga ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia, tetapi teknik semacam ini untuk menggunakan penghalang spasial untuk menyembunyikan lokasi sekte tidak tampak sepele. Penghalang spasial perlahan berfluktuasi. Segera, itu terbelah dan membentuk garis retak spasial. Nalan Yanran memberi isyarat kepada Xiao Yan dan King Lin. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. King Lin buru-buru menyimpan piton 9 tanah dalam dan dengan cepat mengikutinya bersama Xiao Yan. Mata mereka terpesona ketika mereka memasuki penghalang spasial. Semacam aroma bunga yang luar biasa padat menerkam mereka. Bagian dalam dari aroma bunga semacam ini samar-samar tampak dipenuhi dengan energi alam yang sangat kuat. Tempat yang misterius. Xiao Yan ada di udara. Dia melihat dunia ini yang tersembunyi di balik penghalang spasial. Ekspresi terkejut dan ekspresi muncul di wajahnya. Sejumlah tak berujung gunung bunga muncul di depan kelompok Xiao Yan. Gunung-gunung ini dipenuhi dengan bunga berwarna cerah. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti lautan bunga. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup, kelopak bunga yang indah akan menari di langit. Adegan ini muncul seperti surga. Sungguh cantik. Wajah King Lin mabuk saat dia bergumam sambil melihat pemandangan surga ini. Lautan bunga ini seharusnya menjadi semacam formasi. Xiao Yan menyaksikan lautan bunga yang menyebar ke cakrawala. Sebuah riak muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa lautan bunga ini menyembunyikan energi yang sangat agung. Bahkan kelopak bunga yang menari-nari di langit samar-samar memiliki semacam orbit misterius khusus. Nalan Yanran mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum berkata, ini adalah sekte yang melindungi formasi Sekte Bunga. Jika seseorang tidak memiliki metode untuk memasukinya, ia akan tersesat di lautan bunga ini. Seseorang akan selamanya terjebak di dalam tanpa ada yang membimbingnya. Bunga ini seharusnya bunga ekstasi kan? Tanpa diduga, sebenarnya ada begitu banyak jenis bunga yang sangat langka di dunia luar di tempat ini. Xiao Yan mengendus aroma bunga di udara dan berkata, itu tidak sepenuhnya terdiri dari bunga ekstasi. Ada juga beberapa bunga aneh yang bisa digunakan untuk memperkuat efek bunga ekstasi. Nalan Yanran tersenyum kecil.
Kata-katanya baru saja terdengar ketika suara gong samar-samar dipancarkan dari dalam lautan bunga. Suara gong ini, pertandingan akan segera dimulai. Cepat, ikuti aku. Jangan salah ambil jalan. Jika tidak, kamu akan tersesat di lautan bunga ini. Ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah ketika dia mendengar suara gong ini. Dia segera mendesak dengan kata-katanya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju lautan bunga. Jalur terbangnya cukup aneh. Itu bukan garis lurus. Sebaliknya, butuh beberapa kurva. Xiao Yan dan King Lin, yang berada di belakang, tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Mereka hanya bisa buru-buru mengikuti jalur penerbangan Nalan Yanran dan dengan cepat mengejar. Ada pegunungan yang sangat megah di ujung lautan bunga. Awan berlama-lama di gunung. Bunga-bunga segar menghiasinya. Sebagian besar tebing berbahaya ini memiliki beberapa bangunan yang berdiri di atasnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok yang memikat dan mendengar tawa para wanita. Ada gunung yang menjulang tinggi berdiri di tengah pegunungan. Gunung itu sangat luas. Banyak bangunan berdiri di atasnya. Puncak gunung adalah sebuah kotak besar yang tersebar terpisah. Alun-alun ini dibangun menggunakan bebatuan hijau. Ada gambar kelopak bunga di sekitarnya sementara aroma yang tidak biasa tetap ada. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok yang berdiri di sekitar alun-alun. Mata mereka melihat ke arah alun-alun dan suasananya cukup serius. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun. Wanita itu mengenakan gaun yang anggun. Ada bunga yang dijahit menggunakan benang emas di pakaiannya. Sepintas, sepertinya statusnya cukup tinggi. Dia juga memiliki penampilan yang cukup bagus. Namun, bibir merahnya yang agak tipis samar-samar mengungkapkan kekejaman. Seorang pria berdiri dengan malas di samping wanita ini. Tangannya memegang kipas dengan gambar wanita cantik di atasnya. Pria ini tinggi dan memiliki wajah yang tampan. Ada kejahatan yang samar-samar dipancarkan darinya. Darah segar seperti bintik merah terang di antara alisnya telah menyebabkan kejahatan ini diperbesar berkali-kali. Yun Yun, waktunya habis, kamu harus mengungkapkan dirimu. Ketika gong perlahan terdengar, mata panjang wanita berpakaian anggun itu juga sedikit menyipit saat dia berteriak dengan dingin. Suara angin yang kencang terpancar dari udara ketika teriakan wanita berpakaian anggun ini terdengar. Segera, sosok putih dengan lembut melayang. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di alun-alun. Ketika sosok putih mendarat di alun-alun, semua mata yang hadir menoleh ke arahnya. Meskipun itu bukan pertama kalinya melihatnya, ekspresi terkejut masih muncul di mata banyak orang. Wanita di alun-alun itu mengenakan blus dan rok putih. Tinta hitam gelap seperti rambut panjang bertebaran seperti air terjun dan mencapai pinggangnya. Penampilan yang sangat indah itu muncul seperti peri bunga di pegunungan yang tidak peduli dengan duniawi dan dipenuhi pesona dunia lain. Ketika kedua matanya berputar, mereka tampaknya memiliki kejernihan yang meresap jauh ke dalam tulang seseorang. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk bersaing. Wanita seperti itu hanya bisa digambarkan dengan dua kata. Bantalan tiada taraf. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap seperti itu selain Yun Yun, yang telah terpisah dari Xiao Yan selama bertahun-tahun. Beberapa tahun telah membuatnya menjadi seperti anggur yang diseduh jauh di bawah tanah, membuatnya semakin memabukkan. Itu bahkan memberi seseorang dorongan untuk tidak bangun dari mabuk. Awan yang nyaman seperti keanggunan itu menyebabkan cukup banyak sesepuh di sekte bunga diam-diam menganggukkan kepala mereka. Tidak heran kepala sekte akan menyerahkan posisi itu kepada Yun Yun sebelum dia meninggal. Hanya pada titik ini saja, jelas ada kesenjangan besar antara kedua wanita ini. Pria berpenampilan jahat di samping wanita berpakaian anggun memiliki ekspresi panas berapi-api melintas di matanya ketika dia melihat wanita berpakaian putih. Kecantikan yang begitu indah memiliki daya pikat yang mematikan terhadap seseorang yang mencintai kecantikan seperti hidupnya. Mata dari sekitar tempat yang tiba-tiba berkumpul ke Yun Yun juga menyebabkan wanita berpakaian anggun itu mengencangkan tangannya. Kecemburuan yang mendalam melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa, saya pikir Anda tidak akan berani datang hari ini. Kepala sekte, saya tidak memiliki keinginan untuk posisi kepala sekte. Mengapa Anda harus memaksa saya dengan cara yang begitu pahit? Yun Yun sedikit mengernyitkan alisnya. Dia melihat wanita berpakaian anggun yang agresif dan berkata, "Huff, jika kamu ingin tetap aman, kamu harus menyerahkan Douqi dari kepala sekte sebelumnya." Pemimpin sekte ini dengan baik hati menerimamu saat itu.
Tidak terduga bahwa Anda benar-benar berani mencoba dan meletakkan jari Anda di posisi kepala sekte bunga saya. Wanita berpakaian anggun dengan dingin berteriak. Jika saya tahu bahwa Nenek Hua adalah kepala sekte bunga, saya tidak akan menyelamatkannya. Yun Yun menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, adapun segel Douki itu, telah tertinggal di tubuh saya oleh Nenek Hua. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda bisa datang dan mendapatkannya. Huff. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kepala sekte ini takut pada Anda? Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin. Segera, dia melirik pria jahat itu, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir menatap Yun Yun. Kemarahan segera melonjak di dalam hatinya saat dia berteriak, Yao Liang, Liang seperti kekasih, seranglah. Denganku, Yun Yun, kamu memiliki warisan dari kepala sekte lama. Saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua orang sendirian. Anda juga mengetahui aturan sekte bunga. Pasangan bisa bertarung bersama. Wanita berpakaian anggun itu mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun dan tertawa dingin. Jangan bilang aku menggertakmu. Jika Anda memiliki pendamping, Anda juga dapat memanggilnya bersama. Petik 2. Alis dari sejumlah tetua sekte bunga dirajut sedikit ketika mereka mendengar kata-kata ini dari wanita berpakaian anggun. Senyum tipis muncul di wajah Yun Yun. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, kepala sekte bisa menyerang, aku tidak. Sebelum Yun Yun selesai berbicara, suara angin yang menderu tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Segera, sesosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, sosok itu sudah muncul di samping Yun Yun di alun-alun. Setelah itu, sosok itu meraih tangan Yun Yun di depan banyak mata yang tercengang. Pada saat yang sama, suara menggoda yang sangat memuakkan terdengar, menyebabkan wajah Yun Yun memerah hampir seketika. Yun kecil, aku tidak terlambat, kan? Bab 1289, Yao Hua Liangjun. Banyak mata di alun-alun tercengang saat mereka melihat pria itu, yang tiba-tiba menerobos masuk dan meraih tangan Yun Yun. Dalam sekejap, seluruh tempat benar-benar menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dan agak tidak yakin dengan alasan kejadian ini. Kamu, Xiao Yan, mengapa kamu di sini? Wajah Yun Yun merah karena malu. Dia juga agak tercengang saat dia menatap pemuda yang mengenakan senyum menggoda di wajahnya di sampingnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tanpa sadar berteriak keras. Kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk hanya berdiri diam di samping jika kamu dalam masalah kan? Xiao Yan mengamati kecantikan tiada taraf ini di depannya. Ada kelembutan tambahan yang tidak disadari dalam suaranya. Itu Yan Ran. Yun Yun sedikit terkejut sebelum dia memahami situasinya. Segera, dia merasakan panas yang ditransmisikan dari tangannya. Dia buru-buru menarik tangannya dari telapak tangan Xiao Yan dengan wajah merah yang indah dan berbicara dengan agak hati-hati. Ini adalah sekte bunga. Bagaimana Anda bisa dengan ceroboh menerobos masuk? Petik 2. Kamu sudah bersembunyi dariku selama bertahun-tahun. Seharusnya cukup, bukan? Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata. Siapa yang bersembunyi darimu? Siapa yang datang? Beritahu saya nama Anda. Anda benar-benar berani menerobos masuk ke sekte bunga saya. Wanita berpakaian anggun itu memfokuskan matanya ke Xiao Yan dan berteriak dengan dingin. Dari cara ini, tampaknya pemuda ini adalah penolong yang ditemukan Yun Yun. Anda dapat memperlakukan saya sebagai pendamping Yun Yun. Xiao Yan melirik wanita berpakaian anggun dan berbicara dengan santai. Wajah Yun Yun memerah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia melihat yang terakhir dengan cara yang malu dan marah. Namun, Xiao Yan mengabaikannya. Matanya hanya menatap dua orang di sisi yang berlawanan. Seseorang dengan kekuatan Douzun Bintang 2 juga berani bertindak arogan di sini. Diri yang mulia ini berpikir bahwa Anda bosan hidup. Pria berpenampilan jahat di samping wanita berpakaian anggun dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Namun, rasa dingin melonjak di matanya. Tindakan intim antara Xiao Yan dan Yun Yun menyebabkan hatinya merasa agak tidak senang. Yun Yun, kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu tidak memiliki teman. Namun, Anda akhirnya tidak dapat membantu diri sendiri dan telah memanggil seseorang ya. Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin, itu juga. Anda dapat menelepon jika Anda suka. Jika tidak, Anda mungkin akan mengatakan bahwa kepala suku ini menindas Anda. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda dan anak kecil ini untuk bertarung bersama. Jika Anda dikalahkan, Anda akan menyerahkan Douki dari kepala sekte sebelumnya.
Yun Yun mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke pertarungan internal ini di dalam Sekte Bunga. Dia mengambil langkah ke depan dan baru saja akan berbicara ketika Xiao Yan di sampingnya menghentikannya. Serahkan padaku. Yun Yun terkejut saat mendengar nada tenang Xiao Yan. Matanya yang cantik mengamati pria muda di sampingnya dan melihat garis tegas di sisi wajahnya. Sebuah ketidakhadiran muncul di dalam hatinya. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut sejak saat itu. Saat ini, yang terakhir juga memiliki reputasi yang cukup kuat bahkan di dataran tengah, yang dipenuhi oleh para ahli. Saat ini dia sudah benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk berdiri di depan tangannya memblokir semua badai. Ya, beberapa kata bertahan di mulutnya sejenak. Pada akhirnya, itu akhirnya berubah menjadi suara rendah dan tunduk. Tentu saja tidak ada masalah jika Anda ingin memiliki kecocokan. Namun, taruhannya pertandingan ini tampak sedikit terlalu menggelikan. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan warisan Doki dari Yun Yun. Namun, jika Anda kalah, Anda tidak akan kehilangan apapun. Apakah menurutmu ada hal-hal baik di dunia ini? Xiao Yan menuntut dengan lemah. Wanita berpakaian anggun itu menyipitkan matanya. Dia dengan dingin tertawa, jika kepala suku ini kalah, Yun Yun dapat dengan aman meninggalkan Sekte Bunga. Tidak ada yang akan mengganggunya. Jika hanya seperti ini, tidak perlu untuk pertandingan ini. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit dingin saat dia berkata, "Kamu berani. Apa yang Anda perlakukan Sekte Bunga saya sebagai tempat Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda." Ekspresi wanita berpakaian anggun berubah ketika dia melihat ini. Dia berteriak dengan marah, "Bahkan jika kamu dapat meninggalkan Sekte Bunga hari ini, kamu akan dikejar oleh Sekte Bunga selama sisa hidupmu. Jika kamu berani, kamu bisa datang dan mengejarku sampai ke Paviliun Bintang Jatuh." Xiao Yan tidak menyerah ketika dihadapkan dengan teriakan marah dari ancaman wanita berpakaian anggun ini. Dia hanya tertawa dingin. Paviliun Bintang Jatuh. Wanita berpakaian anggun itu terkejut ketika dia mendengar ini. Ekspresinya segera berubah sedikit saat dia berbicara dengan nada terganggu. "Kamu adalah seseorang dari Paviliun Bintang Jatuh. Sekte Bunga juga telah mendengar tentang masalah Paviliun Bintang Jatuh yang menghasilkan Banseng elit. Dengan kehadiran ahli dari kelas itu, Paviliun Bintang Jatuh tidak perlu takut dengan Sekte Bunga dengan kekuatannya. Selain itu, tidak ada yang akan lupa bahwa elit Banseng dari Paviliun Bintang Jatuh juga seorang alkemis top di benua Doki. Saya Xiao Yan. Guru saya adalah Yao Chen. Sebelum saya pergi, guru telah menginstruksikan saya untuk mewakili dirinya yang sudah lanjut usia untuk menyapa para tetua Sekte Bunga jika saya akhirnya bertemu dengan mereka." Petik 2. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat matanya. Dia melihat ke arah pegunungan hijau subur di sekitar Sekte Bunga. Teriakan nyaringnya menyebar saat mengandung beberapa doki sebelum bergema terus-menerus di seluruh tempat. Sejak dia melangkah ke Sekte Bunga, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa ada beberapa aura tersembunyi yang ada di dalam pegunungan. Aura ini semuanya sangat kuat. Kemungkinan mereka harus menjadi milik beberapa ahli dari generasi yang lebih tua di Sekte Bunga, yang tidak menunjukkan diri mereka. Xiao Yan mungkin tidak takut dengan ahli lain dari Sekte Bunga. Namun, dia harus berhati-hati terhadap iblis tua ini. Xiao Yan, wanita berpakaian anggun itu dan ekspresi Yao Hua Langjun sedikit berubah ketika mereka mendengar Xiao Yan mengumumkan namanya. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Murid-murid Sekte Bunga itu dari alun-alun sekitarnya juga berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Banyak mata penasaran berkumpul ke Xiao Yan. Sekte Bunga hanya memiliki murid perempuan. Mereka secara alami tertarik pada seorang pria muda dan luar biasa seperti Lindong. Ini sebenarnya adalah murid Yao Chen, orang tua itu sangat perhatian. Jika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan mengunjungi Paviliun Bintang Jatuh. Segera setelah teriakan keras Xiao Yan terdengar, suara tua yang agak serak perlahan-lahan dipancarkan dari dalam pegunungan. Akhirnya, itu bergema di atas alun-alun. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah dari mana suara itu berasal. Setelah itu, matanya beralih ke wanita berpakaian anggun yang berubah-ubah dan tertawa samar. "Hua Jin, karena Tuan Xiao Yan memiliki permintaan, mari kita dengarkan dia." Seorang wanita tua menuju utara alun-alun perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi penatua Sekte Bunga. Selain itu,
statusnya tampaknya cukup hebat. Mendengar ini, wanita berpakaian anggun bernama Hua Jin hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan. Dia berkata, jika Anda memiliki beberapa kata untuk diucapkan, katakan saja dengan cepat. Jika kita akhirnya kalah dalam pertandingan ini, warisan Douqi dalam tubuh Yun Yun akan diserahkan kepadamu. Jika pihakmu kalah, posisi ketua sekte bunga akan diserahkan kepada Yun Yun. Xiao Yan berkata, jadi, kamu mengincar posisiku sebagai kepala sekte bunga. Ekspresi Hua Jin gelap dan dingin saat dia tertawa dengan marah. Xiao Yan, saya tidak tertarik menjadi kepala sekte. Jangan menambah masalah lagi. Yun Yun di samping juga buru-buru berkata. Nenek Hua awalnya memindahkan posisi kepala sekte ke Yun Yun. Namun, Anda tanpa malu-malu merebut tablet giok yang mewakili kepala sekte. Saat ini, dia hanya mengambil kembali barang yang telah diberikan Nenek Hua kepadanya. Xiao Yan tertawa dingin. Anda, sungguh bocah berlidah tajam. Petik 2. Ekspresi Hua Jin berangsur-angsur menjadi sedingin es ketika dia melihat Xiao Yan bertingkah begitu tidak sopan. Namun, dia tidak menanggapi. Dia hanya seorang penjabat kepala sekte. Sejujurnya, tidak banyak tetua dalam sekte yang mendukungnya. Jika bukan karena dia telah dipersiapkan oleh Nenek Hua saat itu selama lebih dari 1 dekade, kemungkinan itu bahkan bukan gilirannya untuk mengambil posisi kepala sekte akting ini. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi kali ini, kemungkinan posisi itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Wanita tua sialan, saya telah mengikuti Anda selama lebih dari 1 dekade. Jangan bilang itu tidak bisa melampaui 3 tahun pelacur ini tinggal bersamamu. Petik 2. Kemarahan membara di dalam hati Hua Jin bersama dengan akal sehatnya ketika dia memikirkan bagaimana Nenek Hua telah meninggalkan harta terbesar untuk Yun Yun. Hua Jin menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan amarah di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba menoleh ke arah Yao Hua Liangjun di sampingnya. Yang terakhir adalah yang lebih kuat di antara keduanya. Semuanya akan ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Yao Hua Liangjun melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh, tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Hua Jin di dalam hatinya. Kipas angin di tangannya dikibaskan perlahan. Dia juga telah mendengar beberapa rumor tentang Xiao Yan. Namun, rumor tetaplah rumor. Mereka biasanya berlebihan. Terlebih lagi, dengan kekuatan bintang 6 Douzun, hampir tidak ada orang, bahkan di dalam sekte bunga ini, yang bisa mengalahkannya. Terlepas dari seberapa hebat Xiao Yan, dia hanya memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Tidak mudah untuk melampaui perbedaan 4 bintang ini. Yao Hua Liangjun mengangguk ketika memikirkan hal ini. Matanya berhenti pada Xiao Yan saat dia dengan tenang berkata, karena kamu memiliki permintaan seperti itu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Anda dapat yakin bahwa diri yang mulia ini akan memastikan bahwa Anda tetap hidup karena wajah Yao Chen. Xiao Yan akhirnya tersenyum sedikit saat mendengar ini. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Yun Yun, kamu harus mundur sedikit. Aku akan mengurusnya. Kamu sendirian. Yun Yun terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Pihak lain memiliki Douzun bintang 6 dan Douzun bintang 4. Xiao Yan hanyalah Douzun bintang 2. Apakah dia tidak mencari kematian dengan bertarung melawan mereka berdua sendirian? Kamu baru saja mendapatkan kekuatan Douzun dan kamu belum memperbaiki Douqi yang diwarisi itu. Kamu pasti bukan tandingan mereka jika kamu bertarung, santai, itu akan segera berakhir. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Dia bisa merasakan Douqi yang menakutkan di dalam tubuh Yun Yun. Namun, Douqi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini. Kekuatannya sendiri jelas tidak cukup untuk menandingi Hua Jin itu. Yun Yun menatap Xiao Yan dengan agak ragu. Namun, karena kepercayaannya pada yang terakhir, dia tidak membuka mulutnya lagi. Dia hanya bisa mengangguk pelan dan mundur selangkah. Xiao Yan melangkah maju saat melihat Yun Yun melangkah mundur. Api putih pekat perlahan berlama-lama di dalam matanya. Suhu yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh tempat segera menjadi panas. Karena kalian semua telah mencapai kesepakatan, biarkan pertandingan dimulai. Seorang penatua dari Sekte Bunga melambaikan lengan bajunya dan berteriak keras ketika dia melihat suasana tegang pedang. Setelah suara penatua dari Sekte Bunga itu terdengar, senyum sedingin es terangkat ke wajah Yao Hua Liangjun. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Douqi yang luas dan perkasa menyebar ke segala arah.
Diri yang mulia ini akan melihat seberapa besar kemampuan Yao Chen yang dimiliki muridnya. Bab 1290, Transformasi Dunia Qi. Bahu Xiao Yan bergetar saat dia melihat Yao Hua Liangjun bergegas dengan eksplosif. Sayap tulang hijau merah muncul. Kedua sayapnya mengepak dan tubuhnya bergegas menuju langit. Kecepatan menakutkan itu secara langsung menyebabkan serangan Yao Hua Liangjun meleset sepenuhnya. Kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah setelah dia meleset. Segera, matanya menatap Xiao Yan, yang tergantung di langit, dengan sikap sedingin es. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, apakah Yao Chen hanya mengajarimu cara berlari? Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang ini. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul dalam sekejap. Sebuah formasi telah dibuat. Setelah transmisi energi, tubuh wayang setan langit dengan cepat menjadi berwarna cemerlang. Boneka iblis ya, Hua Jin, kamu harus pergi dan menyegel dengan Yun Yun. Serahkan bocah ini padaku. Petik 2. Sebuah penghinaan melintas di mata Yao Hua Liangjun ketika dia melihat boneka ini. Dia menoleh ke arah Hua Jin dan berteriak. Dipahami. Hua Jin mengangguk. Dia segera mengalihkan matanya yang tersenyum dingin ke arah Yun Yun. Kekuatannya sekitar Douzun bintang 4 sementara Yun Yun hanyalah Douzun bintang 1. Ada kesenjangan besar antara keduanya. Menghabiskan yang terakhir hanyalah sesuatu yang akan berakhir dalam beberapa pertukaran. Pelacur, kepala suku ini akan melihat bagian mana dari dirimu yang menarik perhatian wanita tua itu. Kebencian cemburu melintas di mata Hua Jin. Dia memutar pinggangnya yang halus dan langsung bergegas menuju Yun Yun. Majestic Douqi melonjak ke segala arah. Cahaya keemasan merobek langit. Sebelum Hua Jin bisa muncul di depan Yun Yun, sosok kuat telah turun dari langit. Tinju yang berisi angin mengerikan menghantam kepala yang pertama tanpa ampun. Dentang. Pertarungan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Hua Jin sedikit berubah. Gelombang Douqi meletus dari telapak tangannya dan bertabrakan dengan tinju emas itu. Segera, suara tabrakan logam yang jelas muncul. Wayang. Kekuatan menakutkan menyebabkan Hua Jin terguncang sampai dia mundur 2 langkah terus-menerus. Dia menyapu matanya dan memfokuskannya pada sosok emas di depannya. Hua Jin, kamu hanya harus fokus berurusan dengan boneka itu. Aku akan menangkap anak nakal ini dulu. Boneka itu akan otomatis berhenti setelah itu. Yao Hua Liangjun di langit mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Xiao Yan di udara. Kipas lipat di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau tua. Kipas itu melambai dan orang bisa mendengar angin liar menyebar di langit. Bila angin yang sangat besar merobek langit dan bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan tersenyum tipis saat dia melihat bila angin itu bergegas. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan kecepatannya yang menakutkan memungkinkannya untuk mundur sejauh 1000 kaki. Dengan mudah menghindari serangan Yao Hua Liangjun dalam prosesnya. Dengan gerakan 3000 petir diaktifkan hingga batasnya bersama dengan penguatan sayap tulang, kecepatan Xiao Yan telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Pertempuran ini harus berakhir dengan cepat. Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam ketika dia menghindari serangan oleh Yao Hua Liangjun. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang tidak biasa. Sementara segel tangannya terbang, banyak pilar api panas juga melesat keluar dari tubuhnya ke arah langit. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. 3 tangisan keras terdengar. Aura Xiao Yan langsung melonjak di depan banyak tatapan tercengang. Dalam sekejap mata, itu sudah mencapai tingkat bintang 4 Douzun. Setelah melepaskan Skyfire 3 Mysterious Cheng sampai batasnya, Xiao Yan tidak langsung berhenti. Tangannya terkepal. 3 kelompok api muncul di tangannya. Segera setelah itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya dan menyemburkan sekelompok api putih pekat. Munculnya 4 jenis api surgawi di langit juga menyebabkan suhu seluruh tempat ini meningkat secara instan. Beberapa keringat dingin telah muncul di wajah cukup banyak orang. Bahkan Douqi tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu seperti itu. Ekspresi Yao Hua Liangjun berubah sedikit ketika dia melihat 4 jenis api surgawi tergantung di depan Xiao Yan. Akhirnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa keempat jenis api ini jelas merupakan api surga yang paling menakutkan di dunia ini. Namun, hal yang mengejutkannya adalah bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya bisa memiliki 4 jenis api surgawi pada saat yang bersamaan.
Bukankah hanya satu hal seperti itu yang bisa ada di dalam tubuh seseorang? Aku tidak bisa terus membiarkan bocah kecil ini terus melepaskannya. Yao Hua Liangjun tidak berencana memberi Xiao Yan waktu untuk bersiap meskipun dia tidak yakin. Cahaya muncul dari kipas di tangannya. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali. Kedua tangannya memegang kipas dan dengan keras mengayunkannya ke udara. Angin pemisah hebat. Teriakan itu baru saja terdengar ketika banyak garis retakan hitam gelap segera terbentuk di ruang di depan kipas besar. Garis retakan ini seperti ular berbisa spasial yang tak terlihat. Mereka bergegas keluar melalui ruang kosong dengan kecepatan. Seperti kilat sebelum akhirnya menuju Xiao Yan di kejauhan dengan cara yang kejam. Xiao Yan tidak peduli dengan serangan Yao Hua Liangjun. Sayap tulangnya mengepak terus-menerus. Banyak afterimages ditangguhkan di langit. Tubuhnya yang sebenarnya tersembunyi di bawah bayangan, menyebabkan serangan Yao Hua Liangjun tidak dapat menemukan target. Selama waktu Xiao Yan menghindar, 4 jenis api surgawi di depan Xiao Yan juga dengan cepat bergabung bersama. Dengan kemampuannya saat ini, hanya ada 2 cara baginya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Itu adalah Annihilation Lotus Flame atau Great Heaven Creation Palm. Dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, yang bisa dengan mudah mengendalikan Bone Chilling Flame, yang pertama tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih mudah. Ini karena dia tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk menyeduh sebelum melepaskannya seperti sebelumnya. Klaster api terus membengkak dan menyusut di telapak tangan Xiao Yan. Gelombang demi gelombang yang luar biasa liar dan ganas bagaimana energi juga perlahan menyebar, menyebabkan energi seluruh dunia menjadi ganas. Yao Hua Liangjun, yang telah merasakan adegan ini, akhirnya mengubah ekspresinya secara drastis. Dari penampilannya seperti ini, semua orang tahu bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat. Apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi? Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, Yao Hua Liangjun sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan sebelumnya. Segera, wajahnya menjadi biasanya hijau saat dia meraung marah. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan aumannya yang marah. Dia membagi perhatiannya. Di satu sisi, dia menghindari serangan Yao Hua Liangjun. Di sisi lain, dia mengaglomerasi teratai api dan menjaga keseimbangannya. Cukup banyak sesepuh dari Sekte Bunga saling berhadapan saat mereka melihat pengejaran tanpa akhir di langit. Meskipun kekuatan Yao Hua Liangjun melampaui Xiao Yan, dia masih tertipu oleh Xiao Yan sampai wajahnya berubah pucat. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan sedang mengumpulkan energi yang sangat menakutkan di tangannya. Jika energi ini benar-benar meledak, kemungkinan Yao Hua Liangjun akan berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan bahkan dengan kekuatannya. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen, dengan mengandalkan kekuatan bintang 2 Douzun, dia sebenarnya mampu membuat bintang 6 elit Douzun tak berdaya. Yun Yun di alun-alun juga memasang ekspresi terkejut pada dirinya, wajahnya saat dia melihat bayangan yang berulang kali melintas dan muncul di langit serta raungan marah Yao Hua Liangjun. Sulit untuk membayangkan bahwa yang terakhir sebenarnya tidak mampu menangani Xiao Yan, mengingat kekuatannya. Orang ini, telah meningkat sangat cepat. Yun Yun bergumam pelan. Ekspresinya sedikit rumit. Ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, yang terakhir hanyalah seorang pemuda yang baru saja maju ke kelas Dousi. Namun, Dousi kecil saat itu sudah memiliki kemampuan untuk menipu Douzun bintang 6 elit. Bajingan, Yao Chen benar-benar kehilangan muka karena memiliki murid sepertimu. Pengejaran berlanjut selama hampir 10 menit. Yao Hua Liangjun, yang tidak mendapatkan apa-apa, memiliki wajah yang sangat suram sehingga menakutkan. Raungan terus bergema di langit. Cara dia kehilangan dirinya sendiri menyebabkan cukup banyak murid Sekte Bunga diam-diam menjulurkan lidah mereka. Tidak disangka-sangka bahwa Yao Hua Liangjun yang anggun dan halus ini akan benar-benar menakutkan ketika dia marah. Xiao Yan, yang tidak pernah berhenti di langit, tiba-tiba berhenti. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Yao Hua Liangjun yang mengaum. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, apakah kamu sudah cukup mengejar? Jika itu masalahnya, giliranku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kumpulan api di telapak tangan Xiao Yan bergejolak perlahan. Segera, teratai api indah seukuran telapak tangan perlahan muncul dari dalam gugusan api. Saat teratai api muncul, energi dari seluruh tempat ini mengeluarkan suara mendengung dan bergetar. Gelombang demi gelombang aura destruktif menyebar dari dalam teratai api,
menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan pecah di tengah beberapa suara retak. Energi yang menakutkan. Setelah merasakan teror energi ini, ekspresi para tetua dari Sekte Bunga itu berubah. Mereka buru-buru memberi isyarat dengan tangan mereka. Douqi tergagap. Segera, mereka bergandengan tangan dan membangun penghalang Douqi yang luar biasa kuat di sekitar alun-alun. Jumlah energi yang menakutkan di dalam teratai api juga dirasakan oleh Yao Hua Liangjun. Segera, wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun dia juga menyadari bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, dia tidak menyangka bahwa senjata pembunuh yang hebat ini akan benar-benar mencapai tingkat seperti itu. Energi pemusnahan semacam itu bahkan membuatnya takut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya memiliki kekuatan bintang 2 Dousun. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia, dia hanya berada di level bintang 4. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan serangan tingkat ini? Petik 2. Brat, kamu seharusnya tidak begitu senang secepat ini. Diri yang mulia ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Yao Hua Liangjun mengatupkan giginya erat-erat. Ekspresinya suram. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan menghentikan sosoknya yang mengejar. Segel dengan cepat dibentuk oleh tangannya. Mayastik Douqi melonjak secara eksplosif dari dalam tubuhnya. Segera, itu berkumpul menjadi raksasa besar 1000 kaki. Raksasa ini sepenuhnya terbentuk menggunakan Douqi. Douqi yang luas dan kuat mengalir tanpa henti seperti lautan. Teknik langit yang mendalam, transformasi dunia Qi. Wajah Yao Hua Liangjun memucat saat raksasa itu terbentuk. Jelas, tindakan ini telah menghabiskan jumlah Douqi yang cukup mengerikan. Meskipun ekspresinya mengerikan, tatapannya luar biasa ganas saat menatap Xiao Yan. Tangisan padat yang agak serak keluar dari tenggorokannya. Diri yang mulia ini hanya akan melihat apakah teratai api yang telah Anda buat setelah melarikan diri seperti kelinci selama setengah hari atau transformasi dunia Qi. Diri yang mulia ini lebih unggul.